Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Tahukah kamu bahwa setiap tanggal 29 November kita memperingati Hari Perempuan Pembela HAM? Namun, situasi perempuan pembela HAM atau disebut juga Women Human Rights Defenders di Indonesia masih mengalami berbagai ancaman. Peringatan ini masuk dalam rangkaian 16 hari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, yakni kampanye internasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kampanye dimulai 25 November dan ditutup pada 10 Desember di Hari Hak Asasi Manusia atau Hari HAM. Secara internasional, kesadaran tentang pentingnya pengakuan atas keberadaan perempuan pembela HAM, Women Human Rights Defenders ini, mulai terjadi ketika ada peristiwa dibunuhnya Mirabel bersaudara. Mereka adalah Minerva, Maria, dan Patria atas kekejaman pemerintahan Rafael Trujillo di Republik Dominika. Tragedi meninggalnya Mirabel bersaudara ini menjadi penanda pentingnya perjuangan hak-hak perempuan, terutama dengan diakuinya kekerasan berbasis gender. Para pembela HAM ini kemudian diakui keberadaan dan perjuangannya dan harus mendapatkan perlindungan dalam Deklarasi Pembela HAM pada tahun 1984 yang disahkan oleh PBB pada 29 November 1998 yang dikenal sebagai Hari Pembela HAM. Namun sayang di Indonesia pengakuan atas keberadaan perempuan pembela HAM ini masih jauh dari pengakuan. Perempuan pembela HAM adalah perempuan yang berjuang membela HAM serta mereka yang bekerja membela hak perempuan dan isu kesetaraan gender. Mereka umumnya dikenal dalam berbagai sebutan, seperti disebut pekerja sosial, kemanusiaan, aktivis perempuan, pendamping korban, community organizer, pemberi bantuan hukum pekerja HAM, atau juga bisa disebut relawan sosial. Para perempuan pembela HAM di Indonesia ini melakukan kerja-kerja advokasi kasus-kasus HAM. Mereka sering menghadapi berbagai ancaman. Dalam bekerja, para perempuan pembela HAM seringkali mengalami ancaman, kekerasan, stigma, dan diskriminasi dalam berbagai bentuk yang dilakukan oleh negara. Dalam hal ini oleh pemerintah, aparat, juga dari kelompok patriarki, kelompok nasionalis militeristik, serta korporasi kapitalis. Kondisi ini membuat PPH mempunyai kendala dalam bekerja. Perempuan pembela HAM seringkali kurang diakui dan tidak terlihat upayanya dalam melakukan pembelaan HAM. Padahal mereka mempunyai kontribusi dalam memajukan demokrasi dan memastikan negara untuk melakukan tindakan, menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Selain itu, PPH mengalami persoalan kesehatan dan kesejahteraan yang terabaikan hingga banyak yang sakit dan meninggal. Secara eksternal, PPH menghadapi resiko dan kerentanan lebih banyak ketimbang laki-laki pembela HAM karena resiko dan kerentanannya berbasis gender. Perempuan pembela HAM menghadapi tantangan yang disebabkan oleh aktivitas atau perjuangan mereka dalam mempromosikan, melindungi, menegakkan HAM khususnya hak asasi perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan menengarai PPH mengalami setidaknya 10 jenis kekerasan atau serangan karena isu dan semata ia adalah perempuan, seperti ancaman perkosaan, pengerdilan kapasitas, penyiksaan seksual, eksploitasi identitas perempuan, dan teror seksual. Laporan Walhi di tahun 2018 menyebutkan tidak kurang dari 163 pembela HAM menerima serangan. Sementara dalam catatan Yayasan Perlindungan Insan Indonesia atau YPI di tahun 2019 menyebutkan hanya 13% dari total 290 PPH di Indonesia yang melakukan perlawanan atas serangan yang mereka alami. Lebih jauh, pembela HAM dan PPH dalam menjalani pelayanannya seringkali lalai memikirkan kesejahteraan dirinya. Mereka tidak memiliki akses perlindungan sosial, kondisi ekonomi yang tidak terbatas. Bahkan merasa tidak memiliki cukup waktu untuk meningkatkan aktualisasi diri melalui pendidikan. Oleh karena itu, merespon situasi PPH di atas, aktivis perempuan dan Miria Papan dari Persaudarian Women Human Rights Defender yang dihubungi Konde.co menyatakan, sebagai suatu jaringan perempuan pembela HAM, merekomendasikan kepada masyarakat luas agar lebih mengetahui dan memahami kerja dan pelayanan PPH serta terlibat dalam kampanye pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, pekerja, hak asasi manusia. Oleh karena itu, merespon situasi PPH di atas, aktivis perempuan dan Miria Papan dari Persaudarian Women Human Rights Defender yang dihubungi Konde.co menyatakan, sebagai suatu jaringan perempuan pembela HAM merekomendasikan kepada masyarakat luas agar lebih mengetahui dan memahami kerja dan pelayanan perempuan pembela HAM serta terlibat dalam kampanye pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak para perempuan pembela HAM.
Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.